Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan di episode kali ini. Coach Justin, salah satu yang di-highlight sebagai kekuatan atau strength-nya John Hartman itu adalah dia suka direct play dan transisi cepat melalui pemain sayap. Ya. Nah, kalau Anda melihatnya dari kata-kata seperti ini, kira-kira untuk pemain atau cara bermain timnas Indonesia, apakah dia akan menerapkan hal yang sama? Iya. Kita ini bukan kembali lagi ke kualitas. Level pemain kita kan bukan kualitas timnas Brasil, Argentina, atau Spanyol, atau Italia. Jadi pegang mungkin. Tapi yang jelas nggak bertahan juga. Gini, mayoritas dari starter pemain kita adalah pemain diaspora. Ya. Oke. Artinya kita harus bermain sesuai dengan karakter mereka, yaitu dengan 4 back. Karena mayoritas bermain 4 back. Nah, beruntung pemain belakang kita itu cukup kuat lah, cukup bagus, bahkan pemain bahkan di bench juga cukup bagus diaspora. Yang jadi masalah kan sekarang pemain depan, itu yang repot. Nah, ini menjadi PR buat dia, apakah dia main dengan 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan 2 winger, atau itu urusan dia. Tapi saya setuju nggak perlu pegang bola 70-80%. Kecuali lawannya Vanuatu, Timor Leste, ya kan? Itu lain cerita. Boleh pegang bola lama-lama. Cuman kalau kita realistis kembali ke apa yang tadi Tasya katakan, bermain efisien dan efektif. Contoh paling bagus itu kalau kemarin kalian nonton Man United lawan Man City lah. Yang pegang bola itu kan Man City. Tapi yang peluang jauh lebih besar itu dari United. Karena United bermain lebih efisien dan lebih efektif. Dan ini juga harus diterapkan oleh tim Indonesia. Melihat kembali lagi ke kualitas kita. Kita sangat bisa bermain lebih direct, memanfaatkan ruang yang diberikan. Jadi bola ibarat biar lawan yang pegang lah, kasarnya begitu. Cuman sekali lagi nggak bertahan juga dan tergantung lawannya seperti apa. Kalau kita ketemu Jepang atau Korea atau bahkan Iran lah, 3 tim besar itu, atau Australia, kita mencoba pressure pegang bola itu ya agak ngeri-ngeri sedap juga. Tadi saya mencoba mencari informasi, Coach Justin. Katanya orang seperti John Hartman itu lebih mengutamakan mentalitas tim first. Lalu kemudian orangnya itu kayak juga seperti motivator. Motivator. Kita juga nggak tahu, cuman ini saya hanya baca. Saya juga dengar dari teman-teman yang sudah pernah berbicara dengan dia atau ketemu itu yang saya dapat masukan dari mereka itu positif. Dalam arti communication skillnya itu, public speaking itu bagus sekali. Nah, semoga dengan modal ini dia lebih bisa memotivasi, itu satu. Nah, kedua, kalau bicara mental itu setuju, karena mental pemain kita masih bisa diperbaiki lah. Itulah saya berapa kali bilang ke PSSI, kalau bisa kita main di luar, jangan di kandang terus. Tapi dari sisi lain saya paham juga, main di kandang dapat income. Ya, kita lagi butuh duit. Saya baru dengar pertama ini. Saya pikir karena memang tidak. Enggak, kalau kita main di luar nggak ada income. Main di kandang dapat banyak income dan kita memang butuh duit untuk mengelola. Yang kita kelola kan bukan hanya sepak bola putra, bukan hanya timnas senior, tapi juga junior, belum sepak bola putri, timnas putri, belum yang lain. Itu banyak yang harus kita spend money. Maka itu saya paham. Tapi sekali lagi kalau saya ketemu pengurus PSSI, saya selalu sampaikan, cobalah main di luar. Ini realistisnya untuk main di luar itu ada kesempatan tidak sih, Coach, untuk ini kan? Kalau kesempatan ada, tapi nggak di bulan Maret. Nggak di bulan Maret kita main di kandang. Habis itulah. Habis itu dan jangan di ASEAN aja lah. Lebih jauh lagi. Main ke Uzbek, Uzbek kan lolos ke Piala Dunia. Terbang lebih jauh. Main ke Uzbek. Negara yang lolos Piala Dunia levelnya kayak apa sih di Asia? Ketemu Jordan. Kan Alexander Sus punya network di Jordan. Trial ke Jordan lah. Itu harusnya dilakukan ya? Harusnya dilakukan. Jepang, Korea gitu. Iya.
it doesn't matter kalah atau enggak. Lihat sekuat apa mental kita. Karena lawan Jepang itu mental kita dibantai sama di bawah Peter Clivert kita dibantai menjauh. Itu mental kalau saya bilang. Oke, Coach Justin, kalau kemudian kita melihat timeline-nya nih di depan mata kan FIFA Series 2026 Maret ya. Kemudian ada AFF di bulan Juli, terus kemudian Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan kemudian Oktober 2027 mulai lagi tuh kualifikasi pra Piala Dunia. Nah, dari 4 yang di depan mata ini kira-kira sebenarnya realistisnya pelatih tuh punya tugas untuk tandang keluar itu di mana? Di FIFA Match Day. Ini Maret kan, April nanti ada FIFA Match Day, bisa berangkat. AFF itu di bulan Juli banyak pemain luar itu liburan. Jadi kemungkinan besar pakai pemain lokal atau Asia lah. Kayak Shane sama si Sandy kan main di Thailand di Buriram, itu bisa digunakan. Tapi pemain kayak Kelvin, Jay, Kevin Dix itu kan main di Eropa semua, itu liburan. Jadi kayaknya di bulan Juli itu so-so. April, Mei mungkin ada FIFA Match Day juga menjelang Piala Dunia. Nah, terus di bulan September ada lagi, Oktober ada lagi, November ada lagi. Jadi banyak peluang untuk bermain friendly menjelang Piala Asia. Artinya kelihatan di bulan Januari. Ke Piala Asia itu mungkin atau menjelang Piala Asia itu kelihatannya lebih banyak pemain lokal yang akan dimainkan. AFF. Ya, AFF. AFF ya. Mungkin 50-50 lah. Ya. Tetapi untuk persiapan Piala Dunia, perkiraannya itu seperti apa? Antara naturalisasi dan untuk saya naturalisasi atau enggak itu sama aja. Paspornya itu paspor Indonesia, itu yang penting. Jadi kalau semua orang yang pegang paspor Indonesia, yang terbaik harus bermain. Itu tergantung kacamatanya Hartman, ya pelatih. Ini kan yang saya kritik dengan Clivert. Dia ambil pemain, menurunkan pemain waktu lawan Saudi, di mana menurut saya masih ada yang lebih bagus lagi. Tapi ya kalau dia nggak perform, ya dia yang kena kritik, dan itu yang terjadi akhirnya dipecat kan. Nah, jadi tergantung selera pelatih. Tapi kembali lagi, kalau semua FIFA Match Day dimanfaatkan dengan friendly match lawan tim yang papan atas, sekali-sekali tim papan bawah, artinya ya persiapan kita udah bagus. Tapi mungkin pertanyaan Bang Don, Coach, ini kalau kemudian mempertimbangkan kan memang dominasi pemain kita adalah pemain-pemain diaspora. Yang kemudian mungkin tidak available se-fleksibel itu jadwalnya ketika ingin diminta untuk ikut. Enggak. Bisa. Mereka semua FIFA Match Day harus dilepas. Hanya AFF aja mereka nggak dilepas. Jadi dari April, Mei FIFA Match Day dilepas, September, Oktober, November dilepas. Itu harus dilepas, wajib dilepas. Karena jadi nggak ada masalah. AFF bukan sebuah kompetisi yang sekarang baru mulai tahun ini di bawah FIFA. Tapi dianggap kompetisi regional. Karena yang ikut kan cuma segelintir negara. Makanya itu diadakan di bulan Juli. Gitu. Coach, saya lagi cari informasi tadi itu. Dibilang bahwa formasi yang favorit untuk orang seperti John Hartman itu 3-4-2-1. Ya, saya nggak setuju. Lalu itu. kemudian dia itu counter pressing. Lalu build up dari belakang katanya kalau mau ini. Gitu. Build up dari belakang, sekali lagi tergantung lawannya. Sekarang kalau kita ketemu Jepang, kita di press dari depan, susah juga untuk build up dari belakang, ya kan? Counter pressing, ya bisa, enggak. Kalau 3 back, menurut saya pemain yang kita miliki, terutama pemain diaspora, itu nggak biasa main. Bukan nggak biasa, mereka lebih biasa main 4 back. Yang paling benar itu tergantung lawan ya. Tergantung lawan, iya. Kita ini bukan negara yang kita itu rank 120 loh. Nah, itu orang harus lupa. Jadi kalau ketemu rank ibarat 70-80, kita yang harus adaptasi, bukan sebaliknya. Coach, ini kalau target PSSI adalah Piala Dunia 2030, kemudian pelatih ini akan memegang U23, apakah dia harus lebih fokus ke U23 atau seperti apa untuk menyiapkan? Karena kalau kita lihat timnas senior sekarang, masih bisa main lagi ya? Banyak masih bisa main. Masih bisa main lagi. Bahkan Tom itu sekarang tahun ini dia 31 kalau nggak salah. Jadi 4 tahun lagi kan 35. Tom masih bisa main. Karena posisinya Tom ini kan bukan yang harus naik turun kan dia lebih otaknya. Dan pemain kayak Kevin Dix itu 4 tahun ke depan semua masih bisa main.
tergantung mereka bisa jaga bodinya atau enggak kan. Oke. Tapi kalau bisa main, masih bisa main. Belum lagi pemain-pemain muda yang kita miliki sekarang yang diaspora. Yang non-diaspora juga. Ini nanti pasti mereka diberi kesempatan. Contoh kayak Kambuaya lah. Kambuaya masih bisa main. Oh iya. Nah, apakah Kambuaya bisa perform seperti di bawah Patrick Kluivert? Kan dia luar biasa. Iya. Nah, kalau dia bisa bawa performa itu, saya yakin Kambuaya salah satu pemain inti di samping Rizky Ridho, salah satu pemain lokal yang bisa menjadi starter. Iya. Jadi nanti yang akan jadi penentunya atau mungkin parameternya, ini kan kontrak 2 tahun 2 tahun ya. Iya. Artinya yang akan jadi parameter di 2 tahun itu apa? Piala Asia. Ya. Dan ketika Piala Asia itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka dia harus out lagi. Kemungkinan besar nggak diperpanjang. Oke. Tapi feeling saya lebih realistis Piala Asia karena dia sudah dapat setahun persiapan kan. Dan entah intinya kan sebenarnya mau dia main 3 back, 4 back, walaupun menurut saya lebih baik 4 back, tapi kalau dia seandainya main 3 back lebih perform, atraktif bermainnya, ya nggak ada salahnya juga kan. Tapi sesuai dengan kapasitas yang pemain sekarang yang ada, mayoritas lebih sering main 4 back. Jadi alangkah baiknya jangan kepala batu kayak Amorim di MU. Untuk 1,5 tahun kepala batu akhirnya dipecat kan. Iya. Oke. Memang ada salah satu statement yang ini cukup berulang ya kalau kita dengar, Bang Don, ada headline beberapa media mengatakan bahwa John Hartman mengawali pelatihan ini dengan mendengarkan pemain. Ini kan sebenarnya statement yang sama dan standar dari pelatih ke pelatih. Coach, kalau misalnya bisa kasih masukan selain mendengarkan pemain, dia harus melakukan apa lagi sih supaya kemudian bisa lebih cepat tune in dengan tim baru ini? Dia harus turun ke lapangan, jangan cuma dengerin orang. Dia harus benar-benar tidak hanya pemain luar, harus telepon, tapi juga ke lokal. Lihat, dia harus tahu karakter orang Indonesia itu kayak apa. Jadi harus roadshow Indonesia gitu ya? Ya, untuk nonton aja, untuk berbicara. Jangan cuma dengar orang-orang atasan beri dia masukan, nggak bisa. Dia harus turun. Dia harus kenal karakter orang Indonesia kayak apa. Kalau yang Barat kan gampang. Ya kan, kalau Kevin Dix, Jay Seys itu kan udah standar lah. Karakternya sama orang Inggris 11-12 lah. Bahkan orang Belanda lebih straight to the point. Inggris masih muter-muter. Iya kan? Nah, tapi orang Indonesia kan beda lagi. Orang lokal. Nah, itu dia harus tahu, harus pahami. Coach, kita kan akan menjamu 3 negara ya. Iya. Ada